Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan ini saya akan membahas tentang batuan sedimen. Sebelum kita masuk lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa sih batuan sedimen itu. Jadi batuan sedimen itu adalah batuan yang terbentuk dari proses pengendapan. Batuan sedimen ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama adalah batuan sedimen klastik dan yang kedua adalah batuan sedimen non klastik. Yang pertama kita membahas tentang batuan sedimen klastik. Batuan sedimen klastik adalah batuan hasil pengendapan baik yang berasal dari sedimentasi mekanis, yang mana dia terbentuk dalam siklus sedimentasi yang meliputi pelapukan, erosi, transportasi, sedimentasi, dan diagenesa. Proses pelapukan ini yang terjadi dapat berupa pelapukan fisik maupun kimia. Proses erosi dan transportasi terutama dilakukan oleh media air, angin, ataupun es. Jadi adapun komponen batuan sedimen klastik ini tuh terdiri dari 3, yaitu yang pertama itu adalah grain ataupun butiran, yang mana dia berupa mineral ataupun fosil atau fragmen batuan. Jadi butirannya tuh seperti ini, yang ini, dan masih banyak lagi. Setelah itu ada massa dasar ataupun matriks, yaitu yang berukuran lebih halus dari butiran. Contohnya yang ini yang diantara ini. Dan yang ketiga itu adalah ada semen, yang mana dia adalah mengikat butiran dan matriks. Jadi dia tuh yang memperekat antara butiran dan matriks, sehingga dia bisa dikatakan sebagai batuan sedimen. Di lembar deskripsi kita langsung ke cara deskripsi, yang mana pada deskripsi ini akan langsung dijelaskan pengertian sekaligus bagaimana cara mendeskripsi yang baik dengan yang benar. Yang pertama yaitu yang ini adalah lembar deskripsi batuan sedimen. Yang pertama kita menulis dulu hari ataupun tanggal dari kita mendeskripsi batuan ini. Contohnya hari ini adalah hari Senin, tanggal 14 Desember 2020. Selanjutnya jangan lupa menuliskan nomor sampel supaya tidak tertukar dengan sampel lainnya, yaitu kita anggap saja yang ini adalah sampel 01. Selanjutnya kita melihat langkah pertama dalam deskripsi batuan ini, yaitu sama dengan deskripsi batuan beku sebelumnya, yaitu kita menentukan warna, yang mana warna ini juga terbagi dua, yaitu warna lapuk dan juga warna segar. Di sini kita lihat warna lapuknya, kita perhatikan. Jadi setiap secara kasat mata setiap manusia memiliki penginderaan yang berbeda. Jadi warna ini tergantung orang yang mendeskripsinya. Baik, warna lapuk ini dilihat dari warna yang sudah terkontaminasi. Warna lapuk yaitu abu-abu kecoklatan, sedangkan warna segarnya adalah abu-abu. Dalam mendeskripsikan warna, diusahakan kita harus memberikan dua warna supaya dia lebih detail. Contohnya kan warna lapuknya tuh abu-abu sebenarnya. Cuman untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal, kita membuat dua warna, yaitu abu-abu kecoklatan. Selanjutnya adalah kita mendeskripsikan tekstur dari batuan sedimen, yaitu kita mengacu kepada klasifikasi Wenwood, yang mana ukuran butir yang diklasifikasikannya adalah lebih dari 256 sampai dengan kurang dari 1/256, yaitu dia diklasifikasikan sebagai lempung.
Untuk di lapangan kita akan membawa komparator ataupun skala Wentworth tersebut untuk memudahkan kita. Tapi dalam menentukan sampel ini kan terlihat ya nih. Nah, ini adalah sampelnya. Untuk menentukan besar butirnya, kita pegang batuan tersebut. Batuan ini termasuk ke kategori besar butiran yang sedang, batu pasir sedang ataupun medium sand. Jadi kita tulis di lembar deskripsi itu di sini batu pasir sedang, yaitu ukuran butirnya adalah 1/4 mm. Terkhusus untuk konglomerat, untuk menentukan besar butirnya kita harus menghitung 10 fragmen batuan yang terdapat di konglomerat ini. Contohnya ini kita ukur dulu yang ini, fragmennya ada 1 cm. Kita tulis misal mengambil 10 fragmen. Yang pertama itu 1 cm. Selanjutnya ada 0,4 cm. Selanjutnya tuh ada 1,8. Begitupun seterusnya. Setelah nanti mengukur 10 fragmen yang terdapat di konglomerat ini, kita rata-ratakan dan kita bagi 10. Jadi nanti 10 fragmen itu dijumlahkan. 10 fragmen yang telah diukur tadi itu kita jumlahkan. Setelah itu kita bagi 10. Jadi total dari hasil pembagian itu baru kita lihat angkanya dan sesuaikan dengan klasifikasi Wentworth, sehingga kita mengetahui dia termasuk ke besar butir yang mana. Contohnya besar butirnya tuh dia mencapai 5 cm. Otomatis menurut skala Wentworth dia tuh termasuk ke yang pebble ataupun kerakal. 5 cm itu menurut klasifikasi Wentworth dia masuk ke pebble ataupun kerakal. Deskripsi selanjutnya yaitu dilihat dari kebundaran batuan. Jadi kebundaran itu adalah tingkat ketajaman sudut butiran yang mencerminkan tingkat abrasi selama transportasi. Jadi dalam kebundaran ini dia tuh terbagi menjadi beriangular, angular, subangular, berirondet, rondet sama subrondet. Contohnya betul mana ya? Untuk yang mana ya sampelnya? Bentar. Oke, untuk kebundaran kan tadi sudah dijelaskan pembagiannya. Ini adalah sampel batuannya, yaitu ini adalah breksi. Terlihat di breksi ini kebundaran batuannya itu adalah menyudut. Nah, terlihat di sini sudut antara butiran ini adalah menyudut. Dia berbanding terbalik dengan kebundaran di konglomerat. Kalau konglomerat dia kebundarannya itu adalah
membundar ataupun rounded sampai subrounded. Jadi antara konglomerat dan breksi ini berbanding terbalik dan memiliki perbedaan yang signifikan. Jadi kemas itu kan terbagi dua, yaitu terbuka sama tertutup. Jadi contoh dari yang diambil dari sampel batuan ini adalah yang ini. Pada sampel ini dikategorikan sebagai kemas terbuka. Kenapa begitu? Dikarenakan hubungan antar butiran memiliki celah ataupun perbedaan. Ini terlihat. Contoh kemas tertutup yaitu pada sampel batu pasir ini, yang mana hubungan antara butiran itu sudah merekat sehingga kemasnya itu tertutup, tidak ada celah. Terlihat perbedaannya. Selanjutnya adalah mendeskripsikan struktur sedimen. Struktur sedimen terbagi menjadi dua, yaitu struktur sedimen primer dan struktur sedimen sekunder. Struktur sedimen primer adalah struktur yang terbentuk pada saat berlangsungnya suatu pengendapan, sedangkan struktur sedimen sekunder adalah struktur yang terbentuk setelah pengendapan ataupun tidak lama setelah pengendapan. Selanjutnya struktur sedimen ini terbagi pula menjadi beberapa, yaitu yang pertama adalah struktur sedimen pengendapan, contohnya itu laminasi dan juga pelapisan dan lain-lain. Yang kedua itu adalah contohnya struktur sedimen erosional. Setelah itu adalah struktur sedimen biogenik dan lain-lain. Pada sampel batuan ini kita mencoba untuk menganalisa. Pada sampel batuan ini memiliki struktur laminasi. Jadi di lapangan itu kita paling susah membedakan antara laminasi dan juga pelapisan, baik di lapangan ataupun pada sampel batuan. Jadi untuk membedakan antara laminasi dan pelapisan adalah dari ketebalan lapisannya. Apabila ketebalan lapisan lebih dari 1 cm, maka dia dikatakan perlapisan. Akan tetapi kalau lapisannya kurang dari 1 cm, dia dikatakan laminasi. Jadi kita mencoba untuk mengukur lapisan yang ada. Oke. Yang ini lapisan batuan yang berwarna kecoklatan ini dia memiliki ketebalan 0,5 cm, yang mana dikarenakan dia kurang dari 1 cm, maka dia dikategorikan sebagai laminasi. Sampel selanjutnya yaitu batuan ini. Ini terlihat juga adanya struktur batuan sedimen. Untuk menentukan dia perlapisan atau laminasi sama seperti cara yang tadi, yaitu dengan mengukur pelapisannya. Ini dilihat jelas perbedaan warna lapisan. Ini adalah pelapisannya, kita ukur 0,3 cm. Ini juga kurang dari 1 cm, yang menandakan bahwa ini adalah laminasi. Ini adalah kategori batuan sedimen berstruktur laminasi. Selanjutnya, sampel selanjutnya yaitu batuan ini. Batuan ini memiliki struktur masif. Dikarenakan adanya faktor endogen ataupun eksogen dari bumi. Dan ini juga strukturnya masif. Jadi terlihat jelas ya antara perbedaan struktur masif yang ini, yang sebelah kiri, dan struktur laminasi.
Selanjutnya adalah pemilahan. Pemilahan yaitu keseragaman besar butiran. Yaitu di sini ada well sorted, medium sorted ataupun dan poorly sorted. Well sorted ini yaitu memiliki keseragaman butiran yang baik. Medium sorted yaitu memiliki keseragaman butiran yang sedang, dan poorly sorted yaitu memiliki keseragaman butiran yang jelek ataupun kurang bagus. Sampel batuan ini yaitu konglomerat, dia memiliki keseragaman butiran yang poorly sorted ataupun yang buruk. Kenapa demikian? Dikarenakan pada batuan ini seperti yang terlihat, ini memiliki butiran yang besar. Sedangkan di sini ada butiran yang sedang, ada yang kecil, dan ada yang halus, sehingga dia dikategorikan ke dalam poorly sorted. Dan kita tandai kepada deskripsi kita. Tinggal kita garis bawah ataupun lingkari lembar deskripsi tersebut. Sedangkan pada sampel ini, untuk pemilahannya, dia termasuk ke dalam kategori well sorted, dikarenakan dia memiliki keseragaman butiran yang bagus. Terlihat sama-sama halus. Pada batuan ini juga memiliki pemilahan yang well sorted ataupun yang bagus, dikarenakan besar butirannya memiliki keseragaman. Jadi terlihat jelas ya, yang ini adalah medium, yang ini adalah well sorted ataupun pemilahannya yang bagus, dan ini adalah poorly sorted. Selanjutnya adalah permeabilitas, yang mana permeabilitas ini yaitu kemampuan suatu batuan untuk meloloskan air. Jadi permeabilitas dan porositas itu dia bersebanding lurus, yang mana porositas juga memiliki artian kemampuan batuan untuk menyerap air. Untuk melakukan suatu pengujian terhadap permeabilitas, kita bisa melakukan meneteskan air kepada sampel batuan. Kita lihat reaksi yang terjadi kepada batuan ini. Apabila dia bisa meloloskan air secepat mungkin, maka dia digolongkan kepada permeabilitas yang baik. Dan pada batuan ini terlihat bahwasanya dia memiliki permeabilitas yang baik. Kita tulis ataupun kita garis bawahi. Langkah selanjutnya adalah karbonatan. Karbonatan ini bisa diuji dengan menggunakan HCl ataupun asam klorida. Jadi yang membedakan antara deskripsi batuan sedimen klastik dengan batuan sedimen non klastik adalah dari karbonatan suatu batuan ataupun tidak. Contohnya yaitu pada batuan non klastik, dia akan memiliki karbonat, yang mana apabila ditetesi HCl, dia akan terlihat bereaksi seperti ini. Dia akan seperti keluar buih-buih. Terlihat. Ini menandakan dia termasuk ke dalam batuan sedimen non klastik. Ini sampel batuan lainnya. Sampel batuan sedimen non klastik. Kita akan tetesi HCl. Kita akan lihat reaksi pada batuan ini. Terlihat dia mengeluarkan buih-buih yang menandakan dia mengandung unsur karbonat. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, perbedaan antara sedimen plastik dan sedimen non plastik itu adalah terdapat kepada unsur karbonatan yang terkandung di dalam suatu batuan. Apabila dia dikategorikan non plastik, apabila ditetesi HCl, dia akan bereaksi yang memberikan seperti adanya buih-buih.
Akan tetapi apabila dia tidak bereaksi, berarti dia diklasifikasikan sebagai batuan sedimen plastik. Selanjutnya yang dideskripsikan adalah kontak, yang mana kontak ini terdiri dari 3, yaitu tajam, berangsur, dan erosional. Biasanya kontak ini bisa kita lihat di lapangan. Selanjutnya itu adalah ada kekompakan, yang mana terdiri dari kompak, keras, agak keras, lunak, dapat diremas ataupun spongy. Untuk menentukan nama batuan, ini adalah langkah yang terakhir, yaitu ini didapatkan dari runtutan yang telah kita lakukan tadi, yaitu dari warnanya, teksturnya, strukturnya, pemilahannya, permeabilitas, karbonatan atau tidaknya, kekompakan dan kontak. Jadi nama batuan yang dideskripsikan ini tadi adalah konglomerat. Dan perlu diingatkan bahwasanya dalam penulisan konglomerat dia tidak boleh ditulis batuan konglomerat. Berbeda dengan batu pasir. Batu pasir harus disertakan dengan nama batu pasir. Catatan. Untuk di deskripsi catatan kita bisa menambahkan apa saja yang membedakan deskripsi batuan ini dengan yang lainnya, ataupun diagenesa dari batuan ini. Diagenesa ini bisa dikategorikan sebagai cara keterbentukan batuan yang kita deskripsi. Selanjutnya itu sketsa. Untuk proses sketsa di batuan sedimen ini sama dengan proses sketsa di batuan beku, yang mana yang pertama itu adalah kita menentukan skala pada batuan yang akan kita sketsa. Contohnya itu adalah skalanya 1:2. Setelah itu kita melakukan pengukuran pada sampel batuan, yang mana kita mengukur panjangnya, mengukur panjang batuan, lebar di sini, tinggi dari suatu batuan. Setelah kita ukur, baru kita tulis di sini dan kita skalakan 1:2. Contohnya panjangnya tadi adalah 8, panjang adalah 8. Karena dia menggunakan skala 1:2, yaitu 8 dibagi 2 menjadi 4 cm. Jadi pada gambar di sketsa yang kita gambarkan itu adalah hanya 4 cm. 4 cm. 4 cm di lapangan, 4 cm di sketsa sama dengan 8 cm di lapangan. Jadi itulah digunanya adanya suatu skala. Skala ini termasuk hal yang sangat penting dalam proses deskripsi batuan. Selanjutnya yaitu foto. Foto ini biasanya kita harus menggunakan suatu pembanding. Suatu pembanding yang digunakan itu harus memiliki ukuran yang tetap. Contohnya, yang ini adalah koin, yang mana koin ini relatif memiliki ukuran yang sama kemanapun kita pergi. Selanjutnya kita bisa menggunakan skala pembandingnya yaitu penggaris 30 cm. Jadi bagaimanapun bentuk penggarisnya, dia akan memiliki ukuran yang sama. Akan tetapi kita tidak boleh menggunakan alat ukur ataupun alat pembanding yang bisa berubah. Contohnya yaitu pensil, yang mana ini bisa berubah karena semakin diraut dia akan semakin kecil ataupun semakin pendek ukuran pensilnya. Kita bisa foto seperti ini. Kita letakkan pembandingnya di samping ini, samping batuan, sebelah kiri ataupun samping kanan. Dalam proses foto kita harus memperlihatkan semuanya, yaitu panjangnya, lebarnya, dan juga tingginya, sehingga pada proses sketsa memudahkan kita dalam melakukannya. Kita foto. Setelah kita foto sampel batuan ini, maka kita letak di sini ke kolom ini
Setelah itu selesailah deskripsi batuan sedimen yang telah kita lakukan seperti ini. Untuk sketsanya, kita sebaiknya sketsanya harus 3D ataupun 3 dimensi. Akan tetapi dikarenakan setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda, kita bisa membuat kita tidak harus melakukan sketsa 3 dimensi. Akan tetapi harus memiliki unsur ataupun maksud dari sketsa itu. Sketsanya tuh harus jelas bagaimana panjangnya, bagaimana tingginya, bagaimana lebarnya, dan bagaimana kandungan pada sampel batuan yang kita sketsa. Demikian penjelasan tentang batuan sedimen, yaitu baik batuan sedimen klastik ataupun batuan sedimen non klastik. Adapun kesimpulannya yaitu contoh sampel batuan sedimen klastik itu ada batu pasir, ada breksi, ada konglomerat. Sedangkan contoh batuan sedimen non klastik itu yaitu ada gamping merah, ada rijang, ada gamping numulites, dan lain-lainnya. Demikianlah penjelasan tentang batuan sedimen plastik dan sedimen non plastik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.